Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Rohani Hani. Kali ini saya akan mewawancarai seorang ahli di dalam bidang ilmu kanak-kanak. Kenapa saya bilang ahli? Karena beliau S1-nya itu PG PAUD dan S2-nya sekarang juga tentang Early Childhood Education alias tentang pendidikan kanak-kanak juga. Jadi buat teman-teman stay terus di channelnya Hani, insyaallah bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat like, comment, dan share ya. Nah, kita kenalan dulu. Saya sedikit kasih clue bahwa beliau adalah salah satu awardee beasiswa ITB ya. Jadi sudah pasti beliau adalah orang yang terpilih dan terbaik insyaallah ya Mbak. Baik, nama beliau adalah Muslihatun Maulidian ya Mbak. Muslihatun Maulidian, kemudian S1 PG PAUD di Universitas Hamzan Wadi. Hai Hamzan Wadi. Terus S2-nya sekarang di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, UPSI. Baik, Mbak boleh kenalan lebih lengkapnya dah pengalaman Mbak dari S1 sampai S2 tentang early childhood itu seperti apa dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik teman-teman, perkenalkan tadi sudah dikenalkan sama moderator ya. Nama lengkap saya Muslihatun Maulidian. Saya S1 PG PAUD di Universitas Hamzan Wadi dan lanjut S2 di Universitas Pendidikan Sultan Idris mengambil jurusan yang sama yaitu Early Childhood Education, dan kalau bahasa Malaysianya di jurusan pendidikan awal kanak-kanak ya seperti itu. Di Lombok saya juga seorang guru TK dari tahun 2014 sudah mengabdi di sana. Jadi S1 dengan profesi itu linear. Keren. Ya seperti itu. Pengalaman tentang anak ya masih belajar juga insya Allah. Oh masih belajar. Baik, kita akan koreksi belajarnya seperti apa. Nah, kita akan lebih menjerumus ke ini Mbak, terkait tentang pandemi kali ini. Kan pandemi ini membuat kita karantina di rumah terus, stay at home, dan otomatis orang tua akan banyak waktu bersama anak-anak. Dan selama 2 bulan ini kan udah sama anak-anak terus ya, mungkin banyak keresahan ataupun kekhawatiran dari orang tua ataupun kesusahan begitu dalam bagaimana supaya anak itu bisa nyaman belajar di rumah dan orang tua pun bisa bahagia gitu dengan mengajar anak-anak. Kira-kira bagaimana itu Mbak, pandangan Mbak terkait tentang pandemi ini dan kondisi orang tua dan anak di rumah saat ini? Insyaallah. Memang ya kita semua hampir di seluruh dunia mengalami situasi yang sama. Kondisi pandemi ini memaksa kita untuk stay at home ya, seperti kita di sini. Tidak terkecuali ibu-ibu yang memiliki balita-balita atau anak-anak yang masih membutuhkan eksplorasi bermain di rumah kan. Tentunya itu akan terjadi pola asuh yang artinya ada orang tua yang tidak siap dengan kondisi seperti sekarang. Misalkan ada orang tua yang biasanya nih bekerja di rumah, atau akan dititip babysitter gitu kan. Bekerja di luar maksudnya? Bekerja di luar dan anak diasuh oleh pengasuh. Jadi sekarang dipaksa nih membersamai anak. Masya Allah. Itu kalau nggak siap, mentalnya tuh bisa jadi malah membuat jenuh, malah membuat ini sebuah problem gitu kan. Bukan hanya problem untuk anaknya sendiri, bahkan psikis orang tua pun jadi ikut bermasalah. Jadi sebenarnya di sana memang kita harus punya persiapan khusus, apalagi kita tahu sendiri bahwa anak usia dini itu gampang-gampang susah kan ya. Dibilang gampang, tapi anak kecil itu juga punya mood yang kadang-kadang orang tua tidak paham, yang mengakibatkan orang tua merasa jenuh atau bosan atau mau marah-marah. Jadi efeknya anak bukannya stay di rumah, malah karena pusing lihat orang tuanya pengen keluar. Jadi seperti itu. Mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa dipelajari oleh orang tua, bagaimana mendidik karakter atau mendidik anak-anak di rumah, belajar tapi tetap
happy. Nah, itu yang pengen kita gali kali ini ya. Persiapan bagi ibu-ibu yang dia kerja di luar, kemudian tiba-tiba dia stay di rumah dan paling banyak waktu dengan anak-anak, yang mungkin ada dikit, mungkin persiapan apa yang perlu dibutuhkan ya kira-kira? Iya, sebenarnya hikmah dari pandemi COVID-19 ini bagi orang tua dan anak itu yang paling terasa dan terlihat itu adalah orang tua lebih dekat dengan anaknya. Orang tua itu mau tidak mau dipaksa untuk memahami karakter anak, dan itu hal yang paling dasar yang harus dilakukan oleh orang tua sebenarnya. Orang tua harus paham anak-anaknya itu saat ini usia berapa, jenis kelaminnya apa. Kalau misalkan dia usianya 0 sampai 3 tahun atau 3 sampai 6 tahun, itu penanganannya memang sedikit berbeda. Kalau bagi ibu-ibu nih yang memiliki anak baby yang usia 1 sampai 3 tahun, itu mereka harus lebih banyak mengajak bermain. Mereka juga harus mengekspresikan dirinya seperti bagaimana anaknya diinginkan oleh anak, tapi dalam konteks tetap menyenangkan bagi anak, supaya anak-anak tidak memilih bermain di luar rumah. Karena memang usia 0 sampai 6 tahun anak itu cenderung ingin mengeksplorasi apa yang dia tahu di luar, gitu kan. Karena kalau di dalam rumah apalagi tidak ada mainan atau apa, itu seperti membosankan seperti itu. Jadi hal yang pertama yang harus dipahami orang tua itu, dia harus mempelajari sebenarnya karakter anak itu seperti apa. Belajar dulu ya, orang tua belajar searching dulu. Apalagi nih kalau laki-laki, tipikal anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Kalau anak laki-laki dia tuh lebih ke motorik nih, lebih senang memainkan benda seperti mobil-mobilan nih. Kalau mobil-mobilan dia tidak hanya menggerakkan sini aja, kadang dia main gerakan di tembok sambil lari-lari, menggerakkan di meja atau mungkin sambil lari, atau dia memainkan sesuatu yang intinya apapun yang dia pegang itu harus bergerak. Itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki, anak laki-laki nih umur 5 sampai 6 tahun dipaksa untuk tekun mewarnai atau tekun menulis, atau tuh mungkin orang tua akan kesulitan dan menganggap bahwa kamu nggak mau belajar loh. Nah, iya, ini di sini terkadang masalah orang tua. Orang tua kadang tidak paham bahwa sebenarnya anak itu dalam bermain itu dia berkreativitas seperti itu. Apalagi kalau di rumah nih ya, anak laki-laki itu biasanya suka membuat rumah tuh lebih berantakan. Apalagi ibu yang suka rapin nih. Nah, jadi orang tua juga harus paham bahwa tipikal anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda. Kalau anak perempuan dia tuh lebih bisa dikontrol, karena memang anak perempuan itu lebih ke motorik halus ya. Jadi kalau anak perempuan kita ajak untuk menulis, mewarnai, atau istilahnya menyambung huruf, dia itu akan lebih anteng gitu ya. Lebih bertahan lama daripada anak laki-laki. Karena anak laki-laki paling konsentrasinya itu sekitar 7 menit itu udah lama banget. Tapi kalau anak perempuan dia bisa sampai 10-15 menit, tergantung dari kesetiaan orang tua untuk mendampingi. Oke, itu yang pertama, ilmu ya teman-teman. Ilmu mengenal karakter anak-anak dan gaya belajar anak-anak juga ya. Terus terkadang ini ya, Mbak Dian, kita sebagai orang tua karena tadi belum siapnya kita gitu. Selain ilmu, apalagi yang perlu kita persiapkan gitu supaya kita benar-benar siap untuk benar-benar aku nih benar-benar totalitas gitu untuk anak gitu. Sebenarnya kesadaran kita sebagai orang tua bahwa kita itu adalah dititipi oleh Allah SWT, itu makhluk yang harus kita bimbing, harus kita bina. Anak itu sebenarnya amanah. Memang jadi orang tua itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Gampangnya ya tinggal ini ya, kalau syukur aja punya anak gitu, ada penerus keturunan gitu. Tapi mendidik anak dari kecil hingga dewasa itu memiliki tahap-tahap tersendiri. Jadi ketika anak usia 0 sampai 6 tahun itu pola asuhnya berbeda dengan anak usia 7 hingga 14 tahun dan 15 tahun sampai dia dewasa. Itu berbeda, dan itu yang harus dipahami oleh orang tua. Dan biasanya nih yang paling stres, ya, betul. Banyak ibu-ibu muda yang stres. ibu-ibu muda yang
istilahnya belum pernah memiliki ilmu tentang parenting, atau mungkin yang sudah terbiasa bekerja di luar, tiba-tiba harus stay 24 jam nih, 24 jam setiap hari selama beberapa bulan ke depan, atau mungkin bisa sampai 2-3 bulan ke depan. Dia harus mendampingi anaknya, harus membuat anaknya stay di rumah, harus diam di dalam ruangan seperti itu kan. Itu memang perkara-perkara yang tidak mudah bagi ibu-ibu yang sudah terbiasa di luar. Dan itu harus benar-benar orang tua itu harus memiliki kreativitas yang dia tuh mau gak mau harus belajar gitu. Belajar menciptakan sebenarnya di rumah itu asiknya bagaimana. Bisa dengan cara kalau anaknya nih di rumah bisa kita libatkan dengan kegiatan sehari-hari. Seperti misalkan kalau anak perempuan, ibu sedang memasak, bisa kita ajak untuk memasak, atau kita libatkan dia untuk kegiatan sehari-hari. Dan itu sebenarnya sudah termasuk edukasi ketika orang tua melibatkan anak untuk melakukan pekerjaan rumah. Itu ilmu yang paling mahal kan menurut saya. Bahkan sekolah yang paling mahal di Malaysia ini menurut kawan seorang parenting, ya, ilmu parenting. Kemarin saya ikut seminarnya, beliau mengatakan bahwa sekolah yang paling mahal itu justru sekolah yang merupakan miniatur rumah. Miniatur rumah. Jadi apapun aktiviti di rumah ya dilakukan di sekolah tersebut, itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi anak. Nah, sekarang nih kesempatan bagi orang tua bagaimana supaya menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah. Artinya apapun aktivitas kita juga harus melatih anak untuk melakukannya tentunya dengan cara yang menyenangkan seperti. Dua poin ya yang kita dapatkan teman-teman yang tadi. Pertama, orang tua harus mau belajar. Terus yang kedua adalah orang tua punya kesadaran bahwa anak itu adalah titipan Allah dan rumah adalah miniatur dari pendidikan terbaik bagi anak-anak. Baik, selanjutnya nih Mbak, tips-tipsnya apa nih supaya orang tua itu dari pribadi kemudian saat menghadapi anak-anak pun selalu punya ide kreatif dan selalu merasa bahagia seperti itu. Terkadang ide kreatif itu susah kita dapatkan memang terkadang dan terkadang kita juga kalau udah misalnya ngelakuin sesuatu mentok gitu, anak ngelakuin apa terus tiba-tiba kita mentok, males gitu. Gimana itu tips-tipsnya deh Mbak dari pengalaman Mbak Dian, karena beliau itu sudah punya anak dan sekarang sudah remaja Mbak ya, sudah remaja Masya Allah, dan cowok anaknya sudah mau masuk SMA. Ya. Pengalamannya Mbak Dian gimana nih untuk usianya anaknya Mbak Dian waktu dari umur masa-masa golden age? Iya, jadi ketika anak masih kecil itu, apalagi kalau di rumah ya, tentunya kita memerlukan alat permainan edukatif atau bisa dibilang bahan-bahan yang bisa mendukung untuk pembelajarannya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, apalagi sekarang zamannya ya, kalau kita nggak bisa ide nih, gampang aja tinggal searching di Google, cari permainan mana nih yang cocok untuk anak. Tinggal kita kreasikan seperti itu. Dan saya pernah melihat ada salah satu postingan dari dosen saya nih, mungkin bisa juga diterapkan nanti di ibu-ibu di luar sana. Beliau tuh punya anak 6. Masya Allah, yang paling besar itu seumuran anak saya, mau masuk SMA. Dan bayangkan ya, 6 seumuran anak saya di bawah itu 5 kecil. Masya Allah, tapi dia mendesain supaya anaknya betah di rumah ya. Mendesain rumahnya itu benar-benar cantik sekali. Di situ ada ruang musik dan dihiasi oleh berbagai jenis gambar-gambar lucu, bunga-bunga, terus ada lampu-lampu kelap-kelipnya. Terus di sana juga ada diletakkan, di sini ada tempat belajar, di sini ada tempat bermain, di sini ada tempat bermain musik. Dan setiap hari orang tua itu aktif untuk mengajak, artinya mensugesti anak supaya senang bermain, tapi konteksnya bermain isinya belajar. Misalkan dia belajar seni gitu kan, jadi orang tuanya sendiri yang menciptakan lagu, orang tuanya sendiri yang menciptakan aransemen, dan dia ikut
memberikan contoh dulu kepada anaknya dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk ikut bernyanyi seperti itu. Itu mungkin karena dosen saya itu orangnya seorang musisi begitu kan, dan tidak semua orang tua mungkin punya skill seperti itu. Cuman di sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa anak-anak itu suka dunia yang berwarna, karena umur 0 sampai 6 tahun itu anak-anak tuh senang sekali melihat warna-warna yang cerah. Mungkin kita bisa mengkreasikan kamar anak-anak itu mendesainnya lebih menarik lagi dengan memberikan warna-warna yang menarik, atau menempel gambar-gambar lucu atau gambar-gambar yang memang lucu tapi isinya edukatif gitu. Angka, huruf, ataupun mungkin buah-buahan, nata. Itu bisa saja nanti kita berikan sugesti kepada anak bahwa selain menarik itu juga untuk bisa pembelajaran. Dan banyak sekali permainan-permainan yang bisa kita lakukan di rumah ya. Main bola bisa di rumah dengan miniatur bola. Kalau nggak ada bola, saya pernah lihat juga di Google ya, itu orang tuanya kreatif banget. Memang kalau mau anak kreatif, orang tua dulu yang kreatif. Orang tua dulu yang iya, harus kreatif. Jadi anak itu nggak bisa punya ide sendiri kalau bukan kita jadi pembimbing, orang tua atau guru itu memiliki kreativitas juga. Jadi di sana dia memanfaatkan barang bekas. Ada kertas-kertas yang tidak digunakan itu dibentuk, diremas-remas seperti bola. Sebenarnya meremas-remas itu pun untuk anak usia dini itu bukan hal yang sia-sia. Meremas itu akan merangsang motorik halusnya untuk bekerja lebih halus lagi, karena memang di pembelajaran PAUD itu ada pembelajaran meremas. Kita minta anak untuk meremas, membentuk seperti bola. Jadi nanti ketika dia menulis tangannya sudah lentur. Dan itu yang dilakukan oleh orang tersebut, meremas sehingga bentuknya seperti bola, dan dia pun memanfaatkan ruangannya yang tidak cukup besar dengan kegiatan-kegiatan yang menurut saya bisa banyak sekali. Pokoknya permainan-permainan yang bisa kita lakukan di rumah, asalkan nih orang tuanya mau terlibat dan bagaimana dia menciptakan kreativitas itu sendiri untuk anak-anaknya. Oh, baik. Jadi itu ya teman-teman, supaya anak-anak kita selalu bahagia di rumah. Yang pertama itu desain rumahnya supaya lebih menarik. Terus yang kedua adalah menyiapkan segala permainan yang edukatif yang ada di rumah ya. Terus yang ketiga, orang tua harus lebih kreatif lagi. Dan orang tua itu adalah ini sumber ilmu yang harus terus belajar. Benar. Orang tua itu kan madrasah utama, bahasa kita madrasah utama untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Sama seperti pengalaman saya sebagai seorang guru ya. Anaknya diminta belajar di sekolah, tapi setelah di rumah dibiarkan begitu saja, dan anaknya dituntut untuk cerdas, pintar. Jadi tidak bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Di sekolah, bayangkan saja waktu di sekolah hanya 2 jam. Sementara kita memiliki waktu 24 jam. 22 jam di rumah. Nah, waktu yang sedikit sekali dituntut anaknya untuk sepenuhnya diedukasi oleh guru. Itu menurut saya sesuatu yang unfair gitu loh. Sementara orang tua tidak paham bahwa waktu lebih banyak itu sebenarnya di rumah. Dan sebenarnya bersyukurnya COVID-19 ini tuh, kalau orang tua yang berpikir tuh hikmahnya banyak sekali menurut saya dari segi parenting. Kenapa saya katakan demikian? Karena 24 jam full dia membersamai anak-anaknya. Dari di situ kesempatan orang tua lah untuk lebih dekat dengan anak, mengetahui karakter anak, mengetahui emosi anak, mengetahui bakat, kreativitas, minat, kesempatannya untuk mengeksplorasi, mau membentuk anak itu seperti apa. Itu sebenarnya. Intinya ada tujuan orang tuanya membentuk anaknya seperti apa dan mau seperti itu ya. Iya, yang penting orang tua itu kenal ini skill anak ini di mana gitu. Itu yang perlu diasah. Dan jangan sampai istilahnya orang tua memaksakan. Ini yang tidak boleh. Memaksakan kehendak kepada anak itu tidak dibenarkan, karena itu akan membunuh kreativitas. Cara yang terbaik itu adalah memberikan pilihan kepada anak. Misalkan orang tua memiliki permainan, menyediakan beberapa permainan. Nah, minta anak untuk memilih. Nah, itu akan lebih menyenangkan bagi anak daripada kita kamu harus ke sini. Kalau mood anak nggak bagus, itu tidak akan tercapai apa yang kita mau.
Ya, terkait tentang memilih nih Mbak Dian, saya pernah baca bahwa dalam menentukan hukuman kepada anak pun harus mereka memilih begitu ya, harus kita sediakan. Itu kayak gimana itu Mbak? Iya, banyak orang tua yang ketika melihat kesalahan anak-anak itu langsung dijudge. Kamu bandel, kamu nakal, kamu nggak boleh begini, kamu. Padahal menurut teori psikologi perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun tidak ada anak yang bandel, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak yang aktif, dan anak yang dikatakan bodoh itu sebenarnya nggak bodoh, tapi dia hanya memiliki perhatian ke arah yang lain. Misalkan begini, saya punya pengalaman di sekolah. Anak ini tidak suka menulis, tidak suka mewarnai, tapi dari segi hafalan dia hebat. Dari segi menghafal ayat-ayat pendek itu dia luar biasa. Nah, karena dia tidak mau menulis, mewarnai, jadi pendidik tersebut mengatakan bodoh sekali kamu. Sebenarnya bukan. Pendidik itu hanya tidak tahu minat dan skill anak tersebut. Jadi hati-hati orang tua, jangan pernah mengatakan anak Anda bodoh, jangan pernah orang tua mengatakan anak Anda bandel. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang bandel. Yang ada hanya kita yang tidak mau mengenal, tidak mau membimbing, atau tidak mau tahu tentang apa sih potensi anak kita. Jadi kembalikan ke diri kita. Intinya kalau kata pepatah itu jangan menilai ikan dari memanjat pohonnya gitu. Kan nggak mungkin banget ya. Jauh. Iya. Jadi anak yang suka hafalan tapi kita paksain buat anteng nulis itu akan susah gitu. Cuman kita disarankan mengenalkan. Jadi semua aspek pembelajaran kita diwajibkan mengenalkan ya. Tapi bukan memaksakan. Seperti itu supaya anak juga tahu di 9 kecerdasan itu semuanya kita harus kenalkan kan. Tapi biasanya kalau anak tidak berminat, durasi untuk mengerjakannya itu lebih sedikit. Tapi kalau dia benar-benar itu dia suka, dia itu akan bertahan lebih lama. Nah, di situ orang tua harus peka. Sebenarnya anak itu sukanya di mana, dengan mengenalkan memberikan dia peluang untuk mencoba banyak hal. Jadi teman-teman, kita wajib ya memperkenalkan 9 kecerdasan anak itu di usia 0 sampai 6 tahun. Masalah minatnya jangan kita paksakan. Oke. Jadi itu poin-poin yang bisa kita dapatkan ya teman-teman terkait tentang parenting sama pandemi ini. Yang pertama, kita harus menjadi orang tua yang selalu belajar. Terus yang kedua, menjadi orang tua yang sadar akan tujuan kita mendidik anak, sadar akan supaya kita mau mendidik dengan baik. Terus yang ketiga, berusaha mendesain rumah itu sekreatif mungkin supaya edukatif ya, supaya menarik juga itu ya. Terus yang berikutnya adalah jangan memaksakan tentang kehendak anak, atau jangan memaksakan minat anak, tapi boleh kita memperkenalkan semua ya 9 kecerdasan pada anak itu. Terima kasih Mbak Dian, ini sangat menarik sekali dan semoga bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semua. Demikian. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.